Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mohon maaf ini Pak, karena saya pakai dua laptop, satunya hampir uji online. Pertama-tama kita tidak lepas panjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai pagi ini kita memberi kesempatan waktu untuk bisa berkumpul, lebih mengenal kartu sehat APLN. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui yang belum terpantau saat ini di KPLN cabang Pamekasan. Pamekasan, saya coba bantu koordinasi lebih lanjut. Insya Allah hari ini akan bisa beredar ke teman-teman anggota pensiunan. Ya mudah-mudahan dia bekerja selama 2 hari ini bisa seluruh Pulau Madura pensiunannya mendapat kartu sehat APLN. Yang kedua, ini momen yang terus terang aja sangat-sangat langka, ya, karena di pengurus pensiunan yang lain bentuk seperti ini. Karena saya terus setiap hari memantau perkembangan kartu sehat APLN, pertama pendistribusiannya, kendalanya apa yang terjadi. Setelah itu anggota PLN akan lebih mengenal bagaimana penggunaan kartu sehat APLN. Jadi hari ini Bapak Ibu semuanya, kita hanya bicara diskusi kartu sehat APLN, tidak bicara sakit, tidak berbicara obat, ya. Karena ini saya mengundang khusus dari tim APLN, ya, APLN. Tadi saya sama Pak Sujianto, Pak Suji juga bekerja tanggal 1 September harus operasi semua seluruh Indonesia. Jadi saya minta waktu hanya ketemulah hari ini dan 9.40, dan saya pun juga sebagai waktu menguji online ini. Pak Suci bersedia dan alhamdulillah dirutnya PT APLN Pak Hermas juga saya hubungi bersedia membuka. Jadi sekali lagi mohon maaf Pak, kesempatan ini langka. Tolong share link Zoom-nya itu ke seluruh anggota, terutama anggota-anggota tanda petik Pak, yang sering protes, cerewet, ya kan, menggunakan kartu yang tidak benar, kasih Zoom-nya Pak. Terlepas dia mau atau tidak, terserah. Yang jelas kita sudah menyampaikan informasi ini untuk lebih mengenal. Dan kemarin saya sama Pak Suci sudah koordinasi. Ini kalau saya ngundang apel ini harus dengan manajemen, kayak gitu. Kalau enggak Pak Dian, SP juga ngundang kami tanpa manajemen juga bisa. Oke, saya gitu. Saya memberi kesempatan dalam waktu yang sangat singkat, karena 1 September sudah operasi, kartu tersebut lebih mengenai seluruh teman-teman pensiunan Jawa Timur. Gunakan momen ini dan sampaikan anggota dan kor yang lain untuk bisa menghadiri acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hermas Wati yang bisa hadir, ya, dalam kesibukan beliau, dan Pak Sujianto. Dalam kesempatan ini juga saya terima kasih meluangkan waktunya untuk teman-teman pensiunan seluruh Jawa Timur. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur, Bapak Diananto, yang telah membuka agenda pengenalan kartu sehat ini. Untuk berikutnya yaitu sambutan Bapak Presiden Direktur APLN yang akan disampaikan oleh Bapak Hermas Wati. Dipersilakan Pak Hermas. Baik, terima kasih Bu Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Pak Diananto selaku Ketua IKPLN Jawa Timur, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu senior kami Ikatan IKPLN Jawa Timur dan cabang-cabangnya, yang kami hormati juga rekan-rekan dari APLN yang pada kesempatan ini akan memberikan, ya kan, sosialisasi lebih detail terhadap kartu PLN Sehat. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa pada bulan Mei kemarin sudah diresmikan bahwa untuk pelayanan untuk administrasi pelayanan kesehatan diserahkan dari Admedika ke APLN. Admedika sudah bekerja dengan APLN selama 8 tahun, sehingga APLN menyerahkanlah
administrasi pelayanan kesehatan ini kepada APLN, di mana APLN ini sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Dapan PLN 80%, sisanya adalah 17,5% itu dari JPK PLN, masih afiliasi daripada PLN juga, sedangkan 2,5%-nya dimiliki oleh Jasa Raharja Putra Asuransi. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa pengalian dari Admedika ke APLN ini tidak ada sesuatu yang berubah karena kami menindaklanjuti apa yang selama ini dilaksanakan oleh Admedika. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa yang menjadi acuan di dalam pelaksanaan administrasi pengelolaan kesehatan ini adalah PKB, itu menjadi acuan utama kami. Kedua adalah ketetapan direksi. Seperti yang kita ketahui bahwa baru saja terbit keputusan direksi mengenai kelas kamar rawat inap. Nah, ini adalah kebijakan daripada direksi, jadi bukannya karena APLN masuk terus ada perubahan, enggak, tapi itu semua adalah keputusan manajemen dari PLN. Secara garis besar itu yang dapat kami sampaikan. Dan kedua adalah masalah kartu. Memang ada perbedaan antara kartu Admedika dengan kartu APLN. Kalau dulu kartu Admedika menggunakan kartu magnetik. Sebentar saya sampaikan. Nah, seperti ini kartu Admedika dulu, ini ada magnetiknya warna hitam. Nah, ini setiap kali berobat ini digesek ke edisi. Beda dengan kartu APLN yang baru. Di situ memang sudah nggak menggunakan magnetik sehingga tidak perlu digesek. Kartu itu hanya sebagai bahwa Bapak Ibu akan dilayani oleh APLN. Jadi misalkan kelupaan membawa kartu, sepanjang ingat nomor kartu, NIK, nomor induk kepegawaian, dan juga NIK, nomor induk kependudukan, saya kira bisa langsung berobat. Paling-paling nanti akan dikonfirmasi oleh pihak provider. Bapak Ibu tanggal lahirnya berapa ya, tempat tanggal lahirnya di mana ya, konfirmasi itu. Dan kalau KTP paling tidak bisa dilihat foto di KTP sama nggak dengan foto yang hadir, kan gitu. Sehingga ini untuk menjaga keamanan kita, keamanan kita bersama. Nah, di samping itu ada lagi, kalau misalkan kartu itu disalahgunakan oleh orang lain, maka historis pengobatan itu akan masuk ke dalam HP Bapak dan Ibu. Karena di HP ini ada historisnya, sehingga kalau Bapak tidak merasa berobat, tapi ada historis berobat, Bapak Ibu bisa langsung melapor ke Yan HC untuk ditindaklanjuti, karena kartu itu sudah diatasnamakan oleh orang lain. Mungkin secara garis besar itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh Pak Sujianto. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada pelayanan kami yang kurang berkenan, mohon dapat dikoordinasikan dengan APLN, karena APLN punya call center, disampaikan aja apa kekurangan kami, sehingga itu akan menjadi bahan perbaikan untuk APLN. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada tim APLN. Demikian Bu Maharani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi sambutan dari Presiden Direktur APLN, Bapak Hirmas Fuadi. Baiklah, untuk berikutnya yaitu pengenalan kartu sehat yang akan disampaikan oleh Vice President Membership APLN yang disampaikan oleh Bapak Sujianto. Dipersilakan Pak Sujianto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Yang terhormat Pak Diananto yang memaksa hari ini harus double. Padahal dia sibuk juga harus nguji online. Yang terhormat Pak Hirmas dan teman-teman semuanya, teman-teman seperjuangan ya, karena termasuk juga senior kami ya, teman-teman yang ada di Jawa Timur ini luar biasa
pada waktu yang sangat singkat akhirnya diputuskan untuk mengadakan sosialisasi ini, dan saya berterima kasih pada Pak Diananto yang memberikan ruang waktu sedikit ini menjelang tanggal 1 ini bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan pengetahuan tentang kartu APLN ya. Dan Bapak Ibu semuanya, saya perkenalkan juga di tim kami ada yang hadir di sini, ada Dr. Gali ya. Dr. Gali itu adalah manajer kepesertaan. Terus yang kedua ada Bu Asmi ya, yang mengelola kepesertaan, dan ada Bu Arma juga yang administrasi di kepesertaan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebetulnya apa yang akan kami sampaikan ini tadi secara garis besar Pak Diananto sudah sangat paham disampaikan tadi, bahwa ini nanti memang kartu loh ya yang disampaikan, jangan tanya penyakit, jangan tanya pengobatan dan lain sebagainya. Ya memang nanti ada batasan-batasan yang harus kita batasi supaya nantinya mengerucut pada pemahaman masalah kartu. Apalagi tadi sudah diperjelas oleh Pak Irmas bahwa sebetulnya no issue, artinya tidak ada masalah kartu ini, karena seumpama belum terima pun bisa menggunakan yang lain. Oke, mohon izin saya mau share screen dulu Bapak Ibu semuanya. Nanti file akan saya kirim ke Pak Diananto sama Pak Faisal ya, mungkin untuk diteruskan kepada teman-teman supaya apabila lupa dalam apa yang kami sampaikan nanti bisa melihat di sini. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Oke. Tidak kenal maka tidak sayang. Bapak Ibu semuanya, sebelum kami menyampaikan inti dari sosialisasi pagi hari ini, izinkan kami untuk mengenalkan perusahaan kami dulu, supaya Bapak Ibu lebih mengenal siapa sih sebetulnya APLN itu, karena saya yakin tidak semuanya mengenal. Dan kenapa sih harus APLN yang ditunjuk untuk menggantikan Medika? Baik Bapak Ibu semuanya, APLN ini sebetulnya berdiri sejak tahun 91 Bapak Ibu semuanya, dan terus berkembang sesuai dengan pergerakan dan perubahan organisasi serta kebutuhan daripada pengembangan organisasi, dan per tanggal 21 Agustus 2020 berganti nama menjadi PLN Insurance atau asuransi perusahaan listrik nasional. Bapak Ibu semuanya, nah seperti yang disampaikan Pak Irmas tadi, kami adalah afiliasi dari PLN dan kami adalah anak perusahaan dari Dapen atau dana pensiun. Dapen ini memiliki 79,8% saham, jadi, dan YPK mungkin Bapak Ibu mengenal ketika BHRK atau bantuan hari raya keagamaan itu biasanya menjelang hari raya Idul Fitri, Natal, itu memberikan suatu tambahan untuk Bapak Ibu pensiunan yang berbentuk BHRK ya, itu bantuannya dari sini. Ini sahamnya di sini ada 17,53%. Artinya apa yang dihasilkan nanti juga kembali lagi ke Bapak Ibu semuanya ketika beberapa yang kami lakukan di sini menghasilkan sesuatu keuntungan. Baik Bapak Ibu semuanya, kami perkenalkan ini adalah Dewan Komisaris ya. Ada Pak Abraham Bastari dan Pak Bambang Santosa. Terus ini adalah nahkoda yang ada di APLN ya. Nahkodanya ada Pak Irmas di sini ya sebagai Presiden Direktur, ada Pak Dodi sebagai Direktur Kepatuan, Pak Muslikun Direktur Teknik, Pak Yani sebagai Direktur Pemasaran, dan satu ini baru saja per 1 Agustus kemarin ya, ini adalah dedikasi dari PLN
untuk benar-benar care, ya, benar-benar care terhadap APLN. Ini pegawai PLN yang diperbantukan ke kami sebagai Direktur Asgas. Mohon maaf, hari ini belum bisa bergabung karena lagi isoman. Semoga lekas sembuh. Ya, nanti ini adalah benar-benar pegawai milenial dari APLN, usianya masih sekitar 30-an, yang akhirnya diperbantukan untuk mengelola askes yang ada di APLN, ya, ditugas karyakan di sini, ya. Dan ini adalah bukti bahwa manajemen kami sangat komitmen terhadap kinerja, ya, mulai tahun 2017, 18, 19, terus sampai 20, dan yang terakhir kemarin ini Pak Irmas dan Pak Yani mewakili PLN, ya, mendapatkan penghargaan dari Infopek, ya. Itu juga termasuk beberapa penghargaan yang lain, Bapak Ibu semuanya. Dan klien kami adalah ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika kami masuk ke PLN, bukan berarti tangan kosong kami belum pernah menangani. Kami sudah menangani sejak tahun 1991, ya, dan klien kami sudah 37.000, lebih dari 70 perusahaan nasional maupun multinasional yang ada di Indonesia ini, ya. Jadi kami sudah melayani, ya, termasuk ya seperti Admedika itu. Jadi kita sebagai TPA kami sudah melayani lebih dari 37.000 peserta dan lebih dari 70 perusahaan nasional dan multinasional, ya. Nah, kita masuk sekarang ASO Administration Service Only atau TPA. Jadi kayak posisi kami adalah sama dengan Admedika kemarin, menggantikan Admedika, ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau tadi adalah dedikasi dari PLN, ini dedikasi kami, dedikasi APLN, ya, dedikasi APLN untuk melayani PLN, tidak tanggung-tanggung, membuat suatu direktorat tersendiri, yaitu Direktorat Kesehatan, yang di sini juga dibentuk organisasi, ya, divisi kepesertaan. Kebetulan saya sendiri ada divisi penyedia layanan provider, ya, yang ngurusin provider Dr. Dwi, dan divisi klaim ada Dr. Tio, nah, dan ada divisi aktuaria dan underwriting Pak Edi Sugiono. Jadi dedikasi APLN tidak main-main dalam melayani peserta PLN ini, baik yang pensiunan maupun pegawai, termasuk keluarga yang ditanggung, ya. Kita dibentuklah organisasi tersendiri. Bapak Ibu semua, memang kita sebelum masuk ke ranah apa sih yang akan dilayani APLN, kami perlu menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Makanya tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Diananto, ya, bahwa kita harus melihat perannya antara PLN dan APLN, ya. Nah, di PLN kalau nanti menanyakan masalah, Pak, aturannya kok masih sama dengan yang lalu, ya, itu ada di regulasi. Artinya apa? Kewenangannya ada di PLN. Mudah-mudahan PKB yang sejak tahun 2010-2012, ya, nantinya akan ada perubahan-perubahan yang baik. Dan kami juga bukan sebagai payer, masih di PLN. Artinya yang membayar juga PLN, ya. Dan provider, kenapa sih Pak kontrak poliklinik, rumah sakit kok perkembangannya lama, perjanjiannya lama, dan lain sebagainya, misalnya Pak, ya. Kok nggak bisa segera nambah ini? Itu kewenangannya juga masih di PLN. Jadi melalui pengadaan barang dan jasa di PLN pusat. Kontraknya rumah sakit, klinik, lab, apotek, maupun dokter langganan. Nah, di sisi kami, di sisi APLN, itu adalah sebagai verifikasi dan administrasi, ya. Jadi persis yang disampaikan Pak Diananto tadi, bahwa peran kami ada di administrasi dan verifikasi. Kecuali ya pada suatu saat nanti dikembangkan peran kami misalnya sebagai payer, sebagai pembayar, mungkin bisa di situ akan kita kaji untuk percepatan pembayaran. Terus mungkin provider,
mungkin diserahkan ke kami untuk pengelolaan dan kontraktualnya. Tentunya akan mempercepat dalam proses pengadaan, penambahan, pemerataan provider yang ada di seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan ke depannya seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa sih tiba-tiba kok APLN muncul setelah Edmedica diperpanjang sampai hampir 7 tahun ya. Di situ hampir 7 tahun mengelola di situ Edmedica. Karena kami adalah selain afiliasi PLN ya, kalau dulu adalah mungkin sesama BUMN ya, kalau sekarang adalah afiliasi, lebih mengerucut afiliasi PLN. Kami juga sudah merencanakan secara roadmap ya. Sebelumnya kami ada 37.000 peserta, kedepannya ada lebih dari 250. Kami juga sudah mempunyai cabang mulai Aceh sampai dengan Papua ya. Dan kami sudah mempunyai pelanggan di sini, sehingga mungkin tinggal pengalaman untuk penanganan kepada PLN ke seluruh Indonesia, Bapak Ibu semuanya. Nah, masa transisi sebetulnya Bapak Ibu semuanya itu sejak tanggal 25 Mei 2020 ya, jam 23.59 beralih ke kami. Tetapi dalam masa transisi ini APLN tetap sinergi dengan mitra kerja PLN yang lama, yaitu Edmedica. Tujuannya apa Bapak Ibu semuanya? Supaya proses peralihan ini berjalan smooth, berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada gejolak di situ. Oleh karena itu selama 3 bulan sampai dengan 1 September ini, sampai dengan 31 Agustus ini, kami masih bersinergi dengan Edmedica, baru benar-benar mandiri nanti tanggal 1 September 2022. Baik Bapak Ibu semuanya, kenapa sih pada awalnya kami berkoordinasi dengan PLN? Kan sosialisasi tugasnya PLN dulu itu ya, kami Edmedica dulu digandeng sosialisasi kemana-mana. Karena apa Bapak Ibu? Karena sebetulnya tidak ada perubahan yang berarti di situ ya. Yang pertama mengenai prosedur dan maupun skema pelayanan masih tetap sama, artinya rawat jalan ya tetap pelayanan seperti rawat jalan biasanya, rawat inap juga tetap seperti biasanya prosesnya. Dan tidak ada perubahan hak ya di sini ya, tidak ada perubahan hak dalam arti kami hanya sebagai ASO atau administrasi service only sebagai pengganti Edmedica. Lalu bagaimana dengan hak-haknya? Hak-haknya masih sama dengan ya aturan yang lama, sesuai dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh PLN ataupun aturan-aturan yang sudah termaktub pada PKB, Bapak Ibu semuanya. Nah, masa transisi saya sering kemarin itu menyampaikan kepada Bapak Ibu kemarin sampai dengan tanggal 31 Agustus ini, Bapak Ibu semuanya, gunakanlah KPS ya, karena supaya tidak terjadi penolakan ataupun mungkin ada kekurang pahaman dari provider dalam masa transisi ini. Nah, ini penekanan kami pada masa transisi sampai tanggal 31 Agustus ya, penggunaan kartu. Nah, lalu bagaimana? Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Hirmas tadi, ini saya hanya menjelaskan sedikit tambahan aja ya, bahwa ketika nanti Bapak Ibu berobat dan mungkin pada saat ini ada kartu yang belum diterima, ada kartu yang belum sesuai dan lain sebagainya, jangan khawatir Bapak Ibu semuanya. Selain memang bisa menggunakan KPS yang baru tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan KTP. Dengan catatan ini pentingnya Pak Diananto ya, teman-teman pengurus di DPD IK Jatim itu, bahwa dalam datul kemarin itu Bapak Ibu sudah menyantumkan NIK-nya ya, sudah menyantumkan NIK-nya dalam datul kemarin. Kalau belum Pak, kalau belum ya tidak terdaftar NIK-nya di situ. Saya yakin di kartu juga yang belum datul kemarin belum menyantumkan NIK ya, di situ belum terdaftar. Karena saya mengambil pensiunan nomor NIK-nya itu adalah dari datul Pak, dari datul terakhir dari Dapen
dari Pak Anton, Pak Supriyono. Ya. Bisa juga menggunakan karpet, bisa juga menggunakan ekat. Ekat itu adalah yang sebetulnya ini sedang kita bangun, Pak. Tapi kami juga menunggu dari PLN secara web sudah bisa digunakan. Nah, jadi bisa mengunduh kartu dengan keluarganya di sini bisa melalui HP. Nah, karena kalau anak-anak yang sekarang milenial kan tentunya kalau kok pakai kartu gitu ya Pak, dia akan download pakai HP, ditunjukkan menggunakan HP bisa. Dan bisa juga, jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, masih bisa menggunakan KPS yang lama juga. Karena di situ ada nomor peserta dan nomor NIP. Karena key kami pada pelayanan adalah NIP dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke, nah bentuknya yang kartu KPS, yang kartu PLN Sehat yang baru mungkin Bapak Ibu sudah terima ya. Ada PLN Insurance dan Medlink, ini adalah front end kami. Nah, dari situ. Ini namanya dan ini nomor peserta dan ini NIP-nya. Ini pasti nomor peserta kita awali dengan NIP, Pak. Kita awali dengan NIP. Kalau berakhir 0000 berarti dia yang sebagai prinsipal atau sebagai yang utama. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, tentu selain sebagai afiliasi PLN, apa sih nilai lebih yang sebetulnya ada di APLN itu? Kok APLN itu dipilih oleh PLN untuk meneruskan Edmedika, ya, untuk menggantikan Edmedika. Yang jelas Bapak Ibu semuanya, call center kami 24 jam nanti Bapak Ibu, dan kami menambah SDM di 24 titik yang haji. Ya. Mungkin saat ini kalau di Surabaya ada di Jalan Diponegoro nomor 48 atau berapa itu ya, di belakangnya Darmo itu ada kantornya APLN cabang Surabaya, ya, manajernya Pak Marjuki di situ. Di situ juga kami tempatkan di frontline di situ. Itu ada 1 tenaga nakes dan ada 1 tenaga administrasi dan ada 1 dokter. Bahkan dokternya yang di Surabaya itu setahu saya profesor yang ada di Dr. Sutomo. Ya. Dan selain itu kami juga menyediakan aplikasi New Balance Sehat. Yang ini bukan dibangun oleh Edmedika dulu, bukan dibangun oleh PLN, tapi dibangun oleh APLN. Tinggal kewenangannya di sini kapan mau di launching, karena tergantung semuanya kami serahkan kepada PLN. Sudah di UIT, artinya sudah dicek mulai A dari Z. Tapi kelihatannya karena berjalan 2 ya, bisa melalui web, bisa melalui HP. Ini yang web ini harus clear dulu, harus benar-benar sudah tidak ada masukan-masukan lagi, baru nanti di-download di Play Store, yang nantinya bisa di-download di Play Store, tapi belum dirilis ya dari PLN. Nah, call center kami nomornya ini Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu mau mencatat monggo ya, 0215080 9920. Ini 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu ya Bapak Ibu semuanya. Tenaga kami di sana ada 60 tenaga yang kita sip menjadi 3 sip di sana, dan ada jaringan yang bisa mencapai bersamaan 50 sampai 100 panggilan yang masuk ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga komitmen kami kepada PLN untuk memberikan pelayanan yang berbeda ya. Kami menyediakan 1 tenaga admin, 1 tenaga nakes, dan 1 tenaga dokter. Untuk apa Pak yang ada di sana? Untuk proses restitusi. Ini fokus pada proses pelayanan restitusi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, jangan sampai periksa ke dokter ini. Jangan. Dia hanya admin sama nakes, ini adalah proses restitusi yang diawasi oleh dokter di situ dalam proses pelayanan percepatan restitusi. Karena disinyalir beberapa waktu yang lalu pengalaman di Edmedika yang menjadi agak lamban adalah ada di proses rembes atau restitusi dari Bapak Ibu semuanya. Nah, yang ketiga, aplikasi New Balance Sehat ya, kelebihan kami
Ini ada minimal ada 3 keunggulan. Yang pertama bisa mendownload kartu PLN Sehat. Baik ke Pak Prinsipal sebagai pegawai ataupun istrinya ataupun anaknya bisa di-download di sini ya. Terus yang kedua bisa untuk proses restitusi. Bapak Ibu nanti untuk restitusi bisa ngentre di sini, memasukkan di sini ya. Jadi tinggal di input data klaimnya, upload dokumennya, dan Bapak Ibu nanti bisa tracking. Proses ini saya sudah sampai mana ya? Seperti Bapak Ibu kalau mungkin mendapatkan atau mengirim GNE atau GNT ya, itu akan tertracking. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu posisi berhenti itu di mana dan di situ yang agak lama di mana. Ya, Bapak Ibu semua. Pak Ambardi. Oke. Dan dokumen tetap masih di Yan Haji, Bapak Ibu. Ya. Oke. Dan yang terakhir keunggulan dari ini minimal sebetulnya ada lagi situ termasuk lokasi ketika di suatu tempat mau berobat mana sih yang menjadi langganan di kami itu terpetakan seperti Sherlock gitu. Nah, ini tinggal yang paling dekat mana dan banyak keunggulannya di sini. Nanti kita segera akan kita rilis setelah PLN merilisnya ke Prestud. Satu lagi Bapak Ibu yang selain restitusi yang agak lama Bapak Ibu kemarin pelayanan yang banyak dikeluhkan adalah ketika Bapak Ibu pulang dari rumah sakit setelah rawat inap. Biasanya dokter menyampaikan, Bapak Ibu kondisi sudah baik, hari ini sudah boleh pulang, sampun sakit kondur hari ini nanti. Gitu. Nah, tentu perasaan suka dan ingin segera pulang. Gitu. Namun Bapak Ibu, kadang-kadang yang namanya dokter ini tadi kan pasiennya tidak hanya Bapak Ibu sendiri, masih visite di beberapa kamar yang lain, masih mengunjungi tempat-tempat yang lain yang secara administrasi belum dikirimkan ke bagian kasir di situ ya. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi seperti itu, Bapak Ibu bisa menekan di aplikasi ini. Mungkin kalau telepon call center tadi juga bisa, tapi bisa juga yang lebih simpel adalah menekan tombol yang warnanya kuning ya. Di situ di aplikasi nanti namanya panic button, menginformasikan Bapak Ibu saya di rumah sakit ini, namanya ini, di kamar nomor ini, info dari dokter yang merawat kami, saya sudah boleh pulang, mohon bantuannya tindak lanjut. Nah, lalu nanti call center kamu menerima ini akan menghubungi rumah sakit. Mohon administrasi atas ini apakah sudah lengkap, sudah dihitung, sudah diserahkan ke kasir. Sehingga nanti supaya tidak terlalu lama menunggu ini. Karena selama ini kami melihat ada beberapa permasalahan, yaitu dia sudah boleh pulang pagi tapi bisa sampai siang bahkan sampai sore. Bahkan pernah saya menemui ada yang sampai pasiennya menjadi agak emosional karena bisa sampai malam baru pulang. Oleh karena itu hal-hal seperti ini kita antisipasi dengan pelayanan-pelayanan yang kami sediakan kepada Bapak Ibu semuanya. Namun demikian Bapak Ibu semuanya, yang namanya sesuatu yang baru, yang namanya sesuatu yang belum terbiasa, tentunya mimpi memang berharap ingin melayani lebih baik dan lebih baik. Tetapi dalam perjalanan di lapangan kadang-kadang masih ada kendala-kendala yang mungkin dirasakan, yang mungkin belum sinkron antara yang kami harapkan dengan realisasi yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya mohon sinerginya, mohon kerjasamanya, dan mohon dimaklumi kalau mungkin dalam tahap awal terjadi hal-hal yang belum sesuai dengan harapan. Tapi kami akan berusaha meningkatkan pelayanan ini sesuai dengan harapan kami dan Bapak Ibu semuanya agar pelayanan ini tentunya lebih baik lagi. Mungkin itu yang kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Jadi secara garis besar Bapak Ibu semuanya seperti yang disampaikan Pak Diananto tadi bahwa
untuk kartu ya, untuk kartu itu dalam 1 September nanti bisa menggunakan beberapa ini, tetapi manfaatkan kalau sudah menerima PLN kartu sehat yang baru, tapi yang lama tetap dibawa. Ketika nanti ada kendala, sehingga segera akan kita tentunya akan kita akomodir beberapa hal yang mungkin menjadi masukan-masukan untuk perbaikan dalam kartu ini ya. Beda dengan kartu yang kemarin. Kalau yang kartu kemarin masih harus digesek, kita tidak, kita by web ya aplikasinya, sehingga cukup dengan melihat nomor kartu dan mengentry di situ, Bapak Ibu nanti sudah bisa melakukan pendaftaran berobat. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, tidak ada isu yang menjadikan kesulitan Bapak Ibu untuk melakukan berobat dengan alasan kartu. Ya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi karena bisa menggunakan beberapa hal di sini. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya. Monggo nanti kita lanjutkan diskusi, dan waktu dan layar kami kembalikan ke Bu Maharani Kahar. Monggo Ibu. Terima kasih Bapak. Itulah tadi penjelasan pengenalan kartu sehat oleh Vice President Membership APLN yang disampaikan oleh Pak Sugianto. Matur nuwun Pak Sugianto. Baiklah, untuk berikutnya yaitu tanya jawab seputar kartu sehat APLN yang akan disampaikan oleh Pak Tri Winarso. Dipersilahkan Pak Tri. Terima kasih Mbak Rani. Saya memandu sesi tanya jawab ini, dan untuk mengefektifkan tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau tanya, angkat tangan itu caranya itu diklik di bawah itu, di sebelahnya share screen itu ada tulisan reaction, ada, terus diklik yang ada tulisan raise hand ya. Itu bagi yang mau tanya, monggo silahkan. Chat aja Pak Tri. Oh ya, bisa juga ya Bapak Ibu tulis di chat, nanti akan saya bacakan. Tapi saat ini sudah terlanjur tadi ada yang ini Pak, ada yang sudah raise hand. Monggo Ibu Mungki Aji ya, Ibu Mungki, monggo silakan. Baik Pak, terima kasih Mbak Maharani Kahar, Pak Diananto, Pak Tri. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dijelaskan tadi oleh Pak Sugianto, kalau kartu yang lama Admedika itu nanti masih kita bawa ya Pak pada saat kita berobat atau kita ke rumah sakit untuk registrasi pendaftarannya itu. Kalau Admedikanya itu berlakunya sampai kapan, atau hanya tenggang waktu karena perubahan ini saja, atau bisa untuk membackup kartu PLN sehat itu untuk selamanya? Demikian Pak, terima kasih. Bagaimana Pak Tri, bisa langsung saya jawab? Langsung dijawab, monggo Pak Sugianto. Oke, kalau Pak Tri itu jadi ingat saya waktu saya diwawancarai dulu. Sakjroning urip ana urup, sakjroning urup ana urip kang sejati. Oke, terima kasih. Betul. Oke, Bu Mungki, terima kasih pertanyaannya. Jadi kartu KPS yang lama itu sebetulnya digunakan masa transisi ini Bu ya, tapi bisa juga nanti kalau terpaksa KPS yang baru belum ada dan mungkin yang lain belum ada, masih bisa menggunakan KPS yang lama. Tidak harus dua-duanya dibawa Bu Mungki nggih. Berarti tidak harus dua-duanya dibawa, cukup KPS yang baru kalau memang KPS yang baru sudah menerima. Tapi kalau KPS yang baru belum menerima, nanti bisa menggunakan itu. Seumpama khawatir nanti daripada dalam registrasi masuk ada penolakan, dua-duanya dibawa juga tidak apa-apa. Tapi yang ditunjukkan satu saja Bu ya, nanti yang baru dulu. Biasanya sukanya yang baru Bu, biasanya yang baru dulu aja ya nanti. Dan sampai kapan itu bisa digunakan KPS yang lama? Nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut Bu Mungki. Jadi ada pemberitahuan lebih lanjut sampai kapan
setelah benar-benar nanti kami melihat proses ini adalah sangat lancar, sudah semut, berjalan dengan baik, tentu akan ada pemberitahuan sehingga nantinya KPS yang lama itu tidak berlaku. Ya, sementara masih berlaku Bapak Ibu semuanya, termasuk khususipun Bu Mungki Aji, nggih. Jadi tetap masih bisa digunakan, tetapi kalau sudah menerima yang baru, gunakanlah yang baru. Karena per 1 September nanti Edmedika sudah tidak, aplikasi Edmedika sudah tidak digunakan lagi karena sudah menggunakan yang namanya aplikasinya PLN, Easy Claim. Nanti APLN, nanti namanya aplikasinya APLN, nanti sementara masih Easy Claim. Begitu Pak Tri, nggih. Mau kali Bu Mungki, nggih. Monggo. Gimana Bu Mungki? Jelas bagaimana? Pak, terima kasih. Pak Tri. Bu Mungki sebentar kalau sudah selesai tolong tangannya diturunkan lagi adiknya direction. Baik Pak, siap. Pak Dianto, monggo. Pak Dianto. Yang pertama nanti ada teman-teman nanya suruh menyampaikan info dari KPN cabang mana. Ya. Minimal kita tahu lah petanya itu. Ya. Itu. Yang kedua bagi Bapak Ibu yang hadir, yakinlah bahwa kartu Edmedika Bapak Ibu bawa kembali. Karena kemarin sempat terjadi pengumuman itu di kantor distribusi itu diserahkan di beberapa tempat saya diserahkan. Saya bilang pokoknya saya nggak mau tahu, kembalikan kembali ke pensiunan kartu Edmedika itu. Karena APN itu efektif 1 September, jangan sampai diserahkan kita blank waktu itu. Jadi yakinlah ketua cabang yang hadir, yakinlah bahwa tidak ada anggota yang tidak pegang kartu Edmedika. Ya, itu emergensi kalau ada apa-apanya. Oke, Bu Mungki tadi dari cabang mana ya? Dari Pasuruan Pak, saya iya. Endang Harimurti panggilannya, mungkin belum saya rubah itu tadi namanya. Makanya Pak Tri kudu ngabsen itu. Sekarang kenapa loh? Kok pokoknya foto ini diganti kan kaget itu. Oke, monggo lanjut. Siap Pak, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Lasito, monggo Pak Lasito supaya semua juga tahu disebutkan dari cabang mana. Monggo Pak Lasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak kesempatannya. Yang ingin kami tanyakan, yang mungkin nanti akan ditanyakan oleh anggota kami, masalah call center Pak. Call center ini dikatakan oleh beliau tadi, Bapak pembicara, ada pelayanan mulai dari ada persediaan dokter, kemudian alat kesehatan, dan administrasi. Ini 24 jam menurut anunya beliau tadi. Nah, ini mulai kapan call center ini bisa mulai atau bisa siap? Karena suatu saat nanti kalau kami menjawab dari anggota kami sudah jelas kapan bisa untuk mengadu dan sebagainya, dan mohon di setiap daerah atau setiap UP atau cabang atau penjelasan dari Bapak tadi di mana-mana alamat masing-masing dari call center tersebut. Demikian Pak pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini harus kita pilah dulu masalah pemahamannya ya, antara call center dan petugas Yan HC ya. Tadi kan ada 2 Pak ya, ada 3 kelebihan ya. Yang pertama itu adalah call center yang kita layani 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari, itu adalah masalah call centernya. Yang kedua adalah adanya SDM yang kita tempatkan di seluruh YANHC seluruh Indonesia. Ya, ada 24 titik seluruh Indonesia yang terdiri dari dokter, tenaga nakes, dan tenaga administrasi. Ya, ini harus kita pisah dulu. Terus yang ketiga tadi kelebihannya baru New Balance sehat. Ya. Jadi 2 itu harus kita pisah dulu Pak Lasito ya. Jadi yang pertama mengenai call center.
Ya, kalau yang masalah call center itu Pak, per 1 September nanti sudah operasi dan sebetulnya uji cobanya sudah kita mulai sejak tanggal 26 Mei 2022 ini sampai dengan sekarang. Cuma masih sinergi dengan Admedika di situ, itu masih sinergi. Tapi benar-benar oleh APLN nantinya adalah per tanggal 1 September 2022 ini, Pak Lasito. Pertama call center dulu ya. Oke ya, terjawab Pak Lasito lah masalah call center. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke. Terus yang masalah tenaga SDM tadi. SDM tadi itu adalah di 24 titik YANAC. Nah, YANAC yang ada di Jawa Timur itu ada di unit induk distribusi Jawa Timur. Itu membawai ada transmisi, ada WIP 1, WIP 2, dan lain sebagainya yang ada di situ, termasuk distribusi Jawa Timur. Namanya YANAC yang mungkin yang di situ adalah ada Pak Sobir, Pak Didik, terus dan lain sebagainya yang di YANHC di situ. Nah, YANHC di situ itu di kotanya YANHC itu kita tempatkan 1 dokter, 1 nakes dan 1 administrasi ya. Tujuannya apa Pak? Ya ini harus dipahami dulu. Nanti soalnya kalau tidak dipahami tentang tenaga itu ditempatkan di situ untuk apa, akan salah persepsi nanti. Nah, yang terjadi ada yang pernah kemarin ditanyakan dan dia mencoba ke sana di luar Jawa bahwa teman-teman yang di YANHC di situ itu adalah ada dokter, ada nakes, ada admin, itu adalah untuk mengelola proses reimbursement atau restitusi Bapak Ibu semuanya, tidak melaksanakan yang lain. Misalnya ya, terus memproses tagihan rumah sakit, enggak ada di situ. Atau mungkin Bapak Ibu punya klinik atau putranya dokter dikirim ke situ, tidak, hanya reimbursement aja. Yang dikelola adalah reimbursement aja. Termasuk kemarin di salah satu di luar Jawa didatangi ingin berobat di situ, ingin resep dari dokter yang ada di situ, bukan, tidak ya. Dokter langganan ada sendiri. Kita hanya memverifikasi di situ. Jadi tolong Bapak Ibu dipahami bahwa yang kami tempatkan di situ hanya untuk percepatan proses restitusi. Biar Bapak Ibu, Pak, percepatan itu sebetulnya berapa sih lamanya? Kalau di APLN Bapak Ibu semuanya, kami di SLA dan di target maksimal 8 hari. Maksimal verifikasi itu 8 hari di APLN. Jadi mohon dipahami, di luar itu kami kena SLA. Ya, makanya itu Bapak Ibu semuanya, kami menempatkan 3 personil tersebut terdiri dari dokter, nakes sama admin di situ adalah untuk percepatan administrasi restitusi Bapak Ibu semuanya. Walaupun nanti ada tambahan lagi berupa fasilitas yang bisa di-entry melalui HP. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kalau mungkin kemarin melalui portal HC atau apa di situ ya, nanti tidak menggunakan itu, cukup dari HP Bapak Ibu, terus masalah reimbursenya itu tetap dikirim ke YANHC berkasnya. Gitu. Jadi tolong dipahami bahwa yang dimaksud SDM 3 itu adalah yang ditempatkan di semua titik YANHC seluruh Indonesia. Di Jakarta ada, Bandung ada, Surabaya ada, Makassar ada, sampai dengan Papua. Ya, ada 24 titik sesuai organisasi YANHC sekarang yang ada di PLN. Begitu Pak Lasito, bisa dipahami Bapak? Paham Bapak. Oke. Tadi lupa memperkenalkan diri Pak. Yeah. Kami dari PLN SBS Surabaya Selatan. Terima kasih. Oke, ya. Nggih, Pak Lasito dari SBS. Saya masih ingat Pak. Saya mantan SDM soalnya. Oke, monggo. Terima kasih Pak Sujianto, semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya Pak Tauhid Jalil. Monggo Pak Tauhid. Terima kasih Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana dulu Pak? Dari Pak Tauhid. Dari mana? Saya dari IKPLN Surabaya Utara Pak. Monggo Pak. Yang pertama saya tanyakan Pak, memang kami para Purna ini butuh percepatan pelayanan Pak. Kalau
di kartu sehat itu ada kendala, misalnya NIK tidak ada, terus nama juga banyak yang keliru Pak di situ. Kemarin sudah memang sebagian sudah kami laporkan lewat link kemarin. Jangan sampai nanti di kemudian hari ada kendala Pak. Itu yang pertama saya tanyakan Pak. Secepat mana nanti penggantian kartu yang memang ada kesalahan nama dan NIK ini Pak. Yang kedua, adakah antisipasi dari APLN Pak tentang penyalahgunaan kartu? Karena di situ tidak ada fotonya Pak, foto pengguna tidak ada. Yang ketiga Pak, dari kami, mungkin kami bisa diberi evaluasi maksimal per triwulan Pak tentang penggunaan kartu. Karena kalau 1 tahun langsung ada evaluasi, nanti yang dikhawatirkan seperti yang kemarin bendol Mbak. Jadi terlalu banyak, langsung akhirnya rekan-rekan banyak yang dipunishment. Itu mayoritas non sewu dari kami Pak. Nah, nanti saya tidak ingin yang seperti itu, maksimal ada evaluasi per triwulan Pak untuk kami. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Taufik ya. Jadi saya pernah kenal juga ini Pak Taufik, pernah di ruangan saya. Oke Pak, masalah Joko Pak ya. Yang kebetulan menangani yang termasuk di situ adalah Pak Taufik ketemu saya itu menangani masalah pertanyaan nomor 2. Oke Pak. Oke Pak. Nomor 2. Oke, terima kasih Pak Taufik ya. Sehat Pak Taufik ya. Alhamdulillah Pak. Oke, baik Pak Taufik. Jadi untuk kartu yang memang ada beberapa yang belum sesuai. Jadi prosesnya saya jelaskan dulu Bapak Ibu ya. Kenapa sih kartu itu ada beberapa yang belum sesuai? Jadi gini, kami menerima data dari PLN, yang datanya dari SAP, dari Medika, dari Yapen, itu lalu diverifikasi. Setelah diverifikasi baru dikirim ke kami untuk dicetak ya. Nah, kami tidak bisa merubah apapun selama sudah di-approve oleh PLN. Makanya kami cetak apa adanya. Ketika ada kesalahan-kesalahan seperti itu, laporkan saja Pak, nanti akan ada perubahan. Segera akan ada perubahan. Kami sudah menyediakan form ke Yanadi untuk yang ada ketidaksesuaian itu yang terkait dengan kartu itu. Lalu bagaimana Pak? Apakah masih bisa digunakan? Masih bisa digunakan. Toh masih ada 4 yang lain, bisa menggunakan KPS yang lama, bisa menggunakan, memang kalau daftarnya di situ ada NIK-nya misalnya, bisa menggunakan KTP, bisa menggunakan e-card ya. Jadi masih bisa antisipasinya, masih bisa digunakan yang lain Pak Taufik ya, seperti yang lain. Nah, yang kedua, pertanyaan yang sangat rawan sebetulnya, sangat rawan yang dulu ditangani oleh Pak Taufik ini sama saya, tim saya ini, Pak Taufik ya. Oke. Jadi memang begini Pak Taufik, nanti ada cara-cara tersendiri yang mungkin salah satunya tadi disampaikan, bahkan 2 tadi yang disampaikan oleh Pak Irmas ya. Jadi nanti ada verifikasi Pak, ada verifikasi ketika mengajukan kartu ke pengobatan itu. Contoh yang paling gampang gini, ketika Bapak mau transfer uangnya banyak gitu di bank, biasanya kan ditanya Pak, ibu kandung Bapak namanya siapa? Kan gitu Pak, iya kan? Nah, nanti juga ada verifikasi seperti itu, tapi apa yang ditanyakan itu diacak Pak. Akan diacak nanti, bukan berarti apa yang disampaikan Pak Irmas tadi misalnya ini bukan, tapi nanti akan diacak pertanyaannya ini untuk memverifikasi, untuk menghindari fraud, untuk menghindari penyalahgunaan kartu. Oke. Makasih masukannya Pak Taufik. Jadi sudah saya antisipasi Pak melalui situ Pak Taufik. Oh, terima kasih. Terus yang ketiga, evaluasi. Memang ini kejadiannya di SBU juga dulu. Pak. Pertanyaan nomor 3 ini juga ya. Memang Pak, dari situ evaluasi kami tidak hanya triwulanan. Jadi evaluasi kami nanti memang ada bulanan, ada triwulanan, ada semesteran, ada tahunan. Cuman Pak, nanti evaluasi yang bentuk laporan seperti itu kami sampaikan ke PLN. Karena nanti domainnya di PLN untuk menindak di situ gitu Pak. Oh, iya Pak. Jadi bukan dari kami hanya menginformasikan nanti ke
Karena pengalaman kami dulu Pak, kenapa 1 tahun? Waktu dengan TPA yang lama, ya tidak usah saya sebutkan namanya TPA apa yang lama ya, yang saya gantikan kemarin itu loh Pak, ya, itu ternyata minta data, aduh ampun banget saya minta data itu untuk mengevaluasi itu. Itu pengalamannya Pak Faisal itu minta data itu semulai Pak Faisal kurus sampai gemuk itu nggak dikasih. Soai. Iya Pak. Jadi mestinya saya bisa mengevaluasi per bulan. Akhirnya stafnya Bapak kemarin jadinya 1 tahun lebih baru kena gitu kan. Oke, gitu Pak Tauhid ya. Jadi nanti evaluasi kami akan kita perpendek informasi itu sehingga juga kita membantu PLN Pak. Apalagi kita juga satu afiliasi dengan PLN. Jadi nggak mungkin lah data akan kita persulit, laporan kita persulit, analisa kita persulit, karena big data kami, harapan kami laporannya juga mengandung yang menjadi ada ACE-nya Pak, Executive Information System, yang artinya di situ digunakan manajemen untuk menganalisa. Nah ini wajar nggak? Nah ini kan kelihatan Pak di situ. Saya kira begitu Pak Tauhid. Bagaimana Pak Tauhid, terjawab Pak? Untuk evaluasi apakah kami nggak diberi tembusan Pak? Minimal untuk yang bermasalah. Itu kemenangannya nanti di PLN Pak G. Ya karena laporan kami kita berikan ke PLN karena apa Pak? Karena PKS kami perjanjiannya di PKS di situ laporannya kita berikannya adalah kepada pihak pertama, yaitu pihak pertamanya PLN. Nah, masalah nanti mungkin jenengan mau ikut pengevaluasi di situ, minta data di situ untuk dan lain sebagainya, monggo koordinasi nanti kali PLN. Itu Pak Tauhid G. Pak Suci, gini Pak, kalau memang itu dari PLN biasanya punishment-nya itu ekstrim Pak, langsung ditahan kartu kita Pak. Iya. Kalau kita mungkin kita evaluasi dulu Pak, minimal kita investigasi di yang bersangkutan gitu Pak. Makasih Pak Suci. Makasih Pak Tauhid, monggo ke kemenangan. Suci. Pak Diananto. Ini perlu penjawab Pak Suci ya. Verifikasi dengan SLA 8 hari. Itu kan untuk administrasinya kan? Iya. Administrasinya kan? Iya. Bukan 8 hari termasuk uangnya keluar kan? Udah. Masih prosedur Pak. Jadi tempat kami 8 hari, ya terus nanti mungkin Pak di SDM berapa hari, di keuangan berapa hari, itu masih ada lagi Pak. Pak Suci ini karena pensiun tapi sekarang kerja di APLN nggak kroso itu. Bicara restitusi, jadi saya nggak apa-apa. Kalau 8 hari itu ada info, jadi nanti tugas kami pengurus itu akan bicara dengan SDM dan keuangan. Iya, betul. Ada SLA itu. Sekarang tempatnya APLN cepet, tapi APLN duit nyandet ya. Waduh, Pak. Tapi apa, itu tugas kami ya. Yang kemudian yang disampaikan tadi itu Pak, nggak ada nama salah. Itu kemarin kita share Google Form-nya dari Pak Diki. Oh iya. Intinya itu sebenarnya Pak, kalau nggak keluar, tulis aja cuma di situ. Sehingga Pak Diki akan cuma nampung mana-mana yang belum terima atau salah itu, ya kan. Terus kemudian saya lihat tadi biaya kesehatan itu kan dari APLN kan tidak boleh mengeluarkan data. Kalau itu boleh aku seneng, tapi kalau nggak boleh saya pahami itu Pak. Saya kan bolehnya ke PLN saja. Nah itu ya, harus ada dulu ya. Terus saya sempat tadi saya baca di chatting Pak, ini pengurus KPLN Mojokerto ada yang hadir nggak? Pengurus yang mewakili KPLN Mojokerto? Ada Pak Didi. Pak Didi, saya baca chatting itu Pak, ada yang keluhan anggota yang di ULP, ya kan, ULP. Jadi menurut saya, dia kan sambatnya kan bawa chatting, sambatnya nih, masa sekarang pensiun harus ngambil UP3. Itu menurut saya, tolong bangun komunikasi Pak, komunikasi. Saya yakin kalau seperti itu bisa dilihat Pak, apakah personnya atau bagaimana, insya Allah manajemen akan membantu membagikan itu. Gitu. Tapi kalau personnya misalnya HP-nya nggak aktif Pak, ya susah kita menghubungi seperti itu. Itu ya Pak Didi ya, makasih ya. Tentang waktu pembagian kartu itu, kami sudah koordinasi dengan UP3, kemudian kartu-kartunya nanti diserahkan ke masing-masing manajemen ULP. Nah,
teman-teman anggota pensiunan yang rumahnya dengan ULP yang ada ngambil ke sana. Ternyata rapatnya tidak jadi sehingga kapan akan dilakukan rapat ini yang belum tahu Pak Yananto. Sehingga kemarin saya sudah koordinasi lagi dengan kepegawaian bahwa untuk yang jauh sama Nganjuk, Mas Manu dengan Pak Wibi, kita sama-sama ke PLN untuk mengangkat yang layak Nganjuk. Dan nanti Pak Kasmanu dengan Pak Wi ini koordinasi karena dari manajemen UP 3 Mojokerto memang belum koordinasi atau memanggil rapat dengan manajer UP masing-masing. Jadi yang Nganjuk sama Jombang sudah Pak, mungkin itu Pak Kasmanu kemarin sudah dan mengambil itu untuk wilayah Jombang, kemudian Pak Wiwi Anoto juga untuk wilayah Nganjuk. Demikian Pak Yananto. Ya masih Pak. Harapan kita semuanya tanggal 1 September sudah nyampe ke masing-masing Pak. Ya. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak karena Pak Suji. Oke. Karena saya kemarin juga ada itu chattingan dari satu anggota. Idenya ternyata suaminya itu Pak nikah siri, gitu kan? Nikah siri. Terus stiker ke saya, jawabannya cuma satu aja. Silakan koordinasi sama ketua IKPN cabang. Gitu. Akhirnya kata cabangnya lapor, Pak sudah Pak. Apa sih? Jadi itu dulu kartu sehatnya yang lama Admedika itu disilakan istri sirinya Pak. Saya juga kaget ini, berarti kembar tapi ya kan. Terus saya bilang begini, aku mau saya ketua daerah ngurusi bojone wong siri-siri akeh. Jawabannya Pak, ketuanya apa? Itu satu Pak, lebih dari satu. Wah, jangan gak wes tambah aku tambah stres ngurusi ngono. Silakan lanjut yang pertanyaan. Ketua IKDP dia aja belum pernah siri. Bisa Pak Suci. Monggo Pak Tri yang lain masih bertanya. Kemarin itu sudah memang anggota yang menanyakan. Kalau Medika kita kalau berobat kan hanya membawa kartu Admedika, kemudian dari rumah sakit itu digesek. Rupanya APLN ini kan saya lihat kok tidak digesek. Apakah nanti kalau kita berobat membawa kartu itu dan KTP juga sehingga namanya sama seperti itu kan juga tidak ada fotonya. Demikian Pak, terima kasih. Jadi intinya aplikasi APLN saat ini tidak menggunakan aplikasi yang EDC Pak. Ya, kita karena pertama lebih canggih kalau pakai web ya kita pakai web karena kalau pakai EDC kadang-kadang magnetnya rusak sudah digesek pun akan ada kendala ya oleh karena itu kita menggunakan web aplikasi itu sehingga nantinya kalau memang ragu-ragu dengan ketika nanti untuk verifikasi mau ditanyaan apa di situ ya dibawa aja Pak KTP-nya nggak apa-apa tapi tidak mutlak harus bawa KTP tidak gitu ya tapi kalau mau sambil mungkin antisipasi ternyata ini ada kendala kalau memang terdaftar juga pada waktu Datul kemarin sudah menyampaikan nomor NIK-nya KTP ya bisa juga pakai KTP kan bisa juga Pak bisa menggunakan KPS lama, KPS baru, bisa menggunakan KTP, bisa menggunakan EKAT, bisa menggunakan NIPEK. Bahkan saya juga karena saya belum tahu ya saya untuk kartu pensiunan itu sayangnya kemarin belum kita masukkan di situ. Tetapi kalau di situ tercantum ada NIPEK-nya itu bisa juga sebetulnya. Jadi memang tidak digesek Pak karena aplikasi kita adalah aplikasi by web bukan menggunakan EDC ya. Ya lebih tangguh lah Pak karena tidak tergantung pada kondisi magnet yang ada di situ. Kalau kondisi magnet di situ rusak misalnya kadang-kadang kena apa di situ mungkin ya akan menjadikan kendala ketika digesek. Saya kira gitu Pak Didi. Sudah terjawab Bapak? Kalau Mojokerto nanti berkembang Pak, harus membawa buku nikah. Iya itu, iya betul. Bukunya itu ada dua itu, nikah, buku yang resmi sama buku yang tidak resmi itu. Bisa-bisa 1000 mimpi satunya itu. Ya, selanjutnya Pak Sukemi, monggo Pak Sukemi.
disebutkan dari apa cabang mana, monggo Pak Sukemi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari IKPLN cabang Sidoarjo. Gini Pak, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kebetulan milik saya sendiri, nomor induk NIK yang tercantum di PLN Sehat dan di kartu keluarga tidak sama. Yang lain sudah benar Pak, hanya nomor NIK-nya berbeda. Apakah ini perlu dilaporkan atau bisa digunakan? Yang kedua, ini masalah pernikahan tadi Pak, nikah siri. Begini Pak, kami punya anggota itu dulu waktu masih dinas, itu istrinya meninggal, namanya Pak Imam Tohari, istrinya meninggal. Kemudian nikah lagi, kan masih bisa masuk ke PLN. Setelah itu pensiun, Pak Imam Tohari meninggal dunia. Tinggal istri keduanya nikah lagi. Kemarin waktu mengambil PLN Sehat kartu ini, itu ada memang namanya Meska, itu ada. Tapi saya tanya, Ibu nikah lagi, apa sudah nikah lagi? Beliau jawab, betul, saya sudah nikah lagi, tapi nikah siri. Terus bagaimana ini kartu masih saya tahan Pak? Apakah ini diberikan atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kemi. Ya Pak. Itu otoritas pengambil keputusan nanti di Pak Sopir sama Pak Diki. Bukan di Pak Suji. Pak Suji itu mantan Pak. Ya, oh iya. Mantan. Nah kok nek sampean kayak kok dipikir Pak Suji mendukung siri mau Pak. Koordinasi sama nanti Pak Sopir Pak Diki aja. Ya. Oke, siap Pak, siap. Ya. Nek golongan siri-siri ngono iku kayak Pak Triminarso pinter perawangan itu. Sosialisasi di akhir-akhir injury time tapi gayeng banget sih. Intinya yes, ya. Oke, jadi yang nikah siri ya. Pak Sukemi nggih, yang nik salah tadi itu tetap bisa digunakan Pak, tapi tetap juga dilaporkan ya. Tetap dilaporkan bisa biar nanti akan kita rubah nantinya nggih. Jadi baik Pak, terima kasih bisa Pak dan bisa jawab. Kalau pernikahan siri tadi sudah dijawab oleh Pak Diananto, kelihatannya sehati. Saya juga mau menjawab seperti itu, ternyata sama juga. Jadi, soalnya kalau sudah mantan itu ya seperti nggak bisa Pak mengambil otoritas kami. Jadi nanti ada yang menggantikan saya di sana, kewenangannya ada di sana. Masalah siri-siri itu nanti itu. Dulu ya Pak Faisal Pak biasanya, wah datanya banyak itu siri-siri itu. Pak Faisal tahu itu Pak. Bisa nggak Pak Faisal kawin siri? Ya. Oke, terima kasih Pak Sukemi terjawab. Selanjutnya urutan berikutnya Pak Aris, monggo silahkan. Saya ada 2 pertanyaan yang umum aja. Saya dari IKPLN DPD Jawa Timur Pak Jianto. Saya menanyakan setiap pegawai maupun pensiunan itu kan punya hak untuk naik 1 tingkat dari kelas yang diberikan. Nah, apakah itu secara otomatis kalau ada pensiunan seperti saya minta naik kelas di atasnya secara otomatis atau harus koordinasi dengan APLN? Kemudian apakah APLN-nya sudah paham tentang hak-hak pensiunan maupun pegawainya? Terkait itu aja Pak. Terima kasih Pak. Masalah kelas kamar sebetulnya yang menjelaskan di PLN, tapi kebetulan pertanyaannya ini saya menjawab juga pertanyaan yang kedua karena saya paham ya, karena saya paham betul naik kelas kamar itu ya. Jadi intinya gini. Yang pertama, naik kelas kamar itu adalah permintaan peserta. Jadi tidak otomatis Pak ya. Tidak otomatis. Jadi ketika nilainya itu masih masuk, katakanlah kelas 3 itu katakanlah 350, tapi di situ ada batasannya dan masih masuk di sini. Enggak masalah. Tapi harus ada permintaan dari peserta. Jadi bukan berarti oh ini
masuk ini sebetulnya di atasnya kita naikkan aja dari rumah sakit, nggak berani Pak, atau dari APLN yang nyuruh sama naik aja, nggak boleh juga Pak. Jadi itu semuanya dari masing-masing peserta keinginannya. Naiknya hanya 1 tingkat Pak ya, naiknya 1 tingkat walaupun nilainya masuk di kelas 1 misalnya jatahnya 1 juta, katakanlah di daerah misalnya di Madura sampai dengan VVIP dan VVIP di atasnya lagi itu masih di bawah 1 juta walaupun nilainya masuk di situ tetap 1 tingkat bolehnya ya. Dan yang perlu diketahui bahwa semua yang jadi beban di kelas yang naik tadi semua diakomodir oleh PLN ya, kecuali yang memang tidak diatur di PLN misalnya yang terkait dengan herbal, terkait dengan ini dan lain sebagainya. Sebetulnya aku rada nyebrang ini jawabannya karena peta peran kami tidak di situ, tapi kami memahami dan tim kami sudah memahami, baik itu tim yang ada di call center ya. Nanti kalau nggak memahami nanti penjaminannya ya nggak tahu Pak nanti. Yang pertama itu, yang kedua ketika nggak memahami bagaimana kami mau memverifikasi kalau nggak paham ya kan gitu Pak. Jadi sudah dipahami sebelum sosialisasi ke pegawai malah sosialisasi ke APLN dulu. Ini aturan yang baru yang dimasukkan kepada benefit atau yang akan diterima oleh pegawai dan pensiunan PLN. Mungkin itu Mas Aris, Pak Aris, nggih. Matur nuwun Pak, makasih penjelasannya. Sami-sami. Untuk berikutnya, monggo Pak Naryanto, silahkan. Perkenalkan, saya dari kantor distribusi Jawa Timur. Saya mau tanya gini, penyakitnya orang tua itu kan sudah spesialis ya, enggak umum. Jadi kalau kami ke dokter itu sudah menuju ke dokter spesialis. Tapi ada perlakuan dari rumah sakit yang beda. Ada yang setiap kali kita periksa itu harus melalui dokter umum dulu, pengantarnya baru ke dokter spesialis. Ada yang bisa langsung ke dokter spesialis. Jadi waktu kami tanyakan ke rumah sakit itu, katanya itu aturan dari PLN gitu loh. Tapi kan lewatnya Admedika waktu itu. Kalau kami lihat, dulu kami tidak persoalkan. Saya terima aja gitu, karena dokternya cuma bayar 25.000 dulu ya. Tapi kalau sekarang ini, itu setiap kali ke dokter umum, itu kita kena dokter dan APD. Itu kalau saya lihat, terakhir saya bulan Mei, itu ngantar nyonya, itu kena 183.000 Pak. Tapi kan itu hanya lewat saja gitu loh. Kan tujuannya ke dokter umum, dokter spesialis. Nah, kebijakan itu bagaimana supaya saya lihat kan itu kayak sia-sia gitu ya. Apakah tidak cukup dengan rekomendasi dari dokter spesialisnya, misalnya, oh ini 1 bulan lagi harus datang, ini 2 bulan lagi harus datang. Itu pertanyaannya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Naryanto. Ini sebetulnya yang termasuk regulasi ya, yang bukan kewenangan kami untuk menjawab sebetulnya Pak. Ya. Nah, regulasi itu ada di PLN. Seperti yang saya sampaikan tadi, regulasi payer sama provider itu ada di PLN. Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa yang namanya managed care itu adalah sesuatu yang berjenjang atau suatu proses yang pengobatan yang berjenjang. Artinya mulai dari dokter umum ke dokter spesialis. Namun lalu bagaimana untuk yang mungkin sudah sakitnya tua dan sudah seperti hal tersebut. Nah, hal-hal tersebut tentunya kami tetap mengacu kepada aturan-aturan yang ada di PLN, Pak. Jadi kalau memang ada suatu perubahan aturan, nanti ya akan kami akan mengikuti sesuai dengan regulasi yang ada. Ya. Jadi tapi memang kalau managed care itu berjenjang Pak, kecuali indemnity itu batasannya ada di rupiahnya tapi tidak berjenjang. Ya. Mungkin begitu Pak Naryanto ya. Baik, terima kasih. Mbak Titi mau bertanya, monggo Mbak Titi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari cabang kantor distribusi Pak Suji. Ye, yang mau saya tanyakan, iya, yang mau saya tanyakan yaitu
kartu atau KPS yang baru. Ya. Oh, ini gini, tadi ada pertanyaan dari salah satu peserta dari kantor distribusi, itu anaknya sekarang usianya 24, 5 bulan. Dia tanya, sampai tahun depan bulan Maret itu dia udah selesai, maksudnya udah batasnya 25. Tapi dia masih kuliah, apa itu masih berlaku? Karena kalau sesuai aturan kan sampai usia 25 tahun Pak Suji. Itu gimana? Atau nanti setelah 25 cut meskipun kuliahnya belum selesai atau gimana Pak? Gini Bu Titik ya. Jadi batasan tetap 25 sesuai dengan aturan. Walaupun itu kuliah sudah selesai atau belum, tetap batasan tanggal 25 nanti akan cut, otomatis cut. Tetapi pada masa tanggal usia 21 sampai tanggal 24 atau tanggal 25 itu harus lapor ya setiap 6 bulan atau setiap tahun di situ harus melaporkan ke PLN kalau dia memang masih kuliah atau masih belum bekerja. Oleh karena itu hal itu jangan lupa, karena kemarin terjadi Bapak Ibu semuanya, ada salah satu juga anaknya pegawai PLN ya, di situ masih aktif dan menjabat ya, tapi karena tidak lapor akhirnya kesuspend dan kemarin waktu berobat tidak menjadi penolakan karena tidak ada laporan rutin kepada PLN. Kalau sekarang kalian haji ya kali ya. Oke, jadi itu Bu Titik ya. Tapi tetap batasannya nanti tetap usia 25, tapi di masa 21 sampai dengan 24 itu lapor. Ada laporannya, pernyataannya yang enak loh sekarang. Kalau dulu kan harus tanda tangan ke universitasnya, ke rektornya dan lain sebagainya. Kalau sekarang cukup ditandatangani orang tuanya sendiri kalau belum bekerja dan masih kuliah, gitu aja. Berarti kartunya itu ada batas waktunya nggak Pak? Misalnya 25 cut gitu. Otomatis nanti walaupun kartunya ada, itu kesuspend. Ya, nanti kesuspend, artinya tidak bisa digunakan nantinya. Oke, terima kasih Pak Suji. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih Bu Titi, terima kasih Pak Suji. Acara tanya jawab sampai dengan jam 11, sekarang tinggal 2 menit. Jika masih ada pertanyaan, monggo bisa langsung menghubungi call center ini ya, call center APLN dengan nomor 02180809920. Jadi acara saya kembalikan ke MC, monggo Mbak Rani. Turun kepada Bapak Sujianto yang sudah menyampaikan penjelasan tentang pengenalan kartu sehat APLN ini. Baiklah, berikutnya yaitu penutup akan disampaikan oleh Ketua PLN Daerah Jawa Timur, Bapak Diananto. Dipersilakan Pak Diananto. Saya mengucapkan terima kasih kenal maka tak sayang, masih 1 September Pak, 1 September. Insya Allah nanti ada kendala bisa kita selesaikan bersama-sama. Yang penting harapan kami juga semakin tinggi biaya kesehatan sebenarnya berdievaluasi. Apakah itu memang bicara orang sakit atau orang bicara bermain. Ya. Jadi yang disampaikan tadi Pak Suji, saya sudah mengalami Pak. Alami ternyata minta biaya kesehatan itu pertukaran jalur surat sama Presiden Pak. Ya kan? Tapi ujung-ujungnya tetap kita introspeksi diri, mudah-mudahan dengan APLN ini teman-teman lebih gampang berkomunikatif. Seperti itu. Terima kasih Pak Hermas, Pak Sujianto yang menemani kita. Insya Allah mohon doanya semuanya di KPLN Cabang Pamekasan 2 hari ini harus 2 hari ini harus tuntas membagi kartu sehatnya. Saya kira itu sekali lagi kebersamaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan.